Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di hari ke-6 atau chapter ke-6 ya. Dan materinya ini nanti lanjut ke materi baru. Kalau sebelumnya kita belajar tentang susunan-susunan kalimat ya. Yang mana kalimat itu wajib punya subjek sama predikat gitu ya, teman-teman. Dan kalau ada objek, ya dikasih objek. Tapi kalau predikatnya nggak butuh objek, dia langsung diikuti oleh keterangan. Dan keterangan di dalam kalimat itu ada boleh berapa aja gitu ya. Nah, SPOK itu adalah susunan dari kalimat, lebih tepatnya kalimat sederhana. Nanti kalau teman-teman mau tambahkan SPOK lagi di dalam kalimat itu ya tambahkan conjunction, materi kita hari kedua. Gitu ya. Dan ada juga bentuk kalimat yang unik namanya inversi dan double komparatif yang kita pelajari di hari keempat dan hari kelima. Nah, di hari keenam ini nanti kita menginjak materi yang namanya phrasing, teman-teman, atau caranya membuat phrase. Nah, mungkin buat teman-teman yang asing dengan istilah phrase ini apa sih gitu ya, teman-teman? Jadi phrase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar kalau misalnya ya, teman-teman, subjek itu dibuatnya dari kata benda. Contohnya kucing. Kucing itu bahasa Inggrisnya cat, gitu ya, teman-teman. Predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Misalnya kucing itu kata kerjanya mengeong. Nah, mengeong itu bahasa Inggrisnya meow. Nah, karena ini menyatakan fakta, maka salah satu harus ditambahkan s. Nah, jadi kata kerjanya tambah s gitu ya, teman-teman. Cat, mouse. Nah, subjeknya hanya berupa satu kata, yaitu cat. Predikatnya hanya berupa satu kata, yaitu meos. Nah, tahukah tapi teman-teman, satu kata ini di subjek yang berupa kata benda ini bisa ditambahi kata-kata lain di sebelumnya. Misalnya, a cat, atau misalnya all cats, gitu ya. Nah, meows pun ini kata kerjanya bisa kita panjangkan. Misalnya, is meowing, misalnya teman-teman, auxiliary verb misalnya ya. Is meowing misalnya. Nah, penambahan-penambahan pada predikat dan subjek inilah yang disebut dengan frase. Jadi frase itu bisa diartikan gabungan kata, jadi minimal ada dua kata gitu ya, teman-teman, yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, masalah dengan frase yang hari ini kita pelajari adalah penggunaan kata sifat atau adjektif. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi adjektif atau kata sifat fungsinya di dalam kalimat cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda ya atau mensifati kata benda. Makanya dinamai kata sifat, teman-teman. Dan semua kata benda itu pasti punya sifat. Pasti punya karakteristik yang membedakannya dengan benda-benda yang lain. Nah, itu disebutnya kata sifat, gitu ya. Dan kata sifat ini letaknya eh, kalau misalkan dia nempel dengan benda yang dijelaskan, maka tempatnya adalah kata sifatnya dulu, baru kata benda. Jadi kebalikan dari bahasa Indonesia, teman-teman. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita mau misalkan bilang seorang gadis yang cantik, misalnya. Jadi seorang gadis yang cantik, itu kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris, itu seorangnya dulu, yang cantiknya dulu, jadi beautiful, karena itu sifatnya ya, beautiful. Nah, gadis itu bahasa Inggrisnya girl, kita taruh di paling belakang. Jadi urutannya dibalik. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata bendanya dulu, baru kata sifatnya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kata sifatnya dulu, ya. Sorry teman-teman. Kata sifatnya dulu, barulah diikuti kata benda setelahnya. Jadi dibalik. Itu kalau dia nempel dengan benda yang dijelaskan. Gitu ya, teman-teman. Dan biasanya benda yang dijelaskan itu bisa saja di subjek, bisa saja di objek. Pokoknya dimanapun ada kata benda, sebelumnya itu bisa diisi oleh kata sifat. Gitu ya. Nah, selain nempel dengan kata benda, ada satu jenis kata sifat yang letaknya adalah di setelah predikat sendirian tanpa kata benda nggak apa-apa. Nah, makanya hari ini kita akan belajar tentang kata sifat lebih mendalam gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kata sifat atau adjektif itu fungsinya adalah describe nouns atau menjelaskan kata benda. Nah, kata sifat sendiri itu ada tiga jenis. Yang pertama namanya determiner, yang kedua namanya deskriptif atau beberapa buku juga nyebutnya epitet. Nah, ini sinonim ya. Nggak perlu bingung deskriptif sama epitet bedanya apa karena mereka sama, teman-teman. Dan yang terakhir ada namanya noun adjunct, gitu ya.
Nah, sebenarnya nama nggak penting. Yang penting teman-teman bisa membedakan tiga jenis adjektif ini bedanya apa, gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang determiner, teman-teman. Oke. Nah, determiner sendiri itu pengertiannya adalah jenis-jenis kata sifat yang dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya. Contohnya kata the, teman-teman. The itu nggak boleh tanpa kata benda. Ya, misalnya kita bilang, I need the. Nah, terus kita diam. Pasti orang yang kita ajak ngomong nungguin. Kalau nggak gitu bertanya, the what? The apa gitu ya, teman-teman. Jadi harus dilengkapi dengan kata benda setelahnya. Misalnya, I need the pencil. Saya butuh pensil itu. I need a friend. Misalnya ya, I need a friend. Saya perlu seorang teman. Misalkan, I need some help. Nah, jadi need ada some atau the tadi itu adalah kata sifat termasuk ke dalam determiner yang harus ada kata benda setelahnya. Seperti itu. Dan beberapa jenis determiner ini itu wajib atau gini teman-teman, menentukan benda yang dijelaskan. Apakah bendanya itu harus jamak, apakah bendanya itu harus tunggal, ataukah bendanya itu tidak bisa dihitung. Gitu ya. Contohnya kalau kita pakai itu kan artinya sebuah, seorang, seekor, maka benda setelahnya itu harus tunggal, teman-teman. Ya, misalnya I know a friend. Nggak bisa kita bilang I know a friends. Itu nggak bisa, teman-teman. Jadi I know a friend, tunggal. Gitu ya, karena ada a. Misalnya lagi I have a friend. I have a friend misalnya, teman-teman. Jadi saya punya seorang teman. Seperti itu. Nah, itu beberapa contoh yang saya maksud. Determiner itu satu, dia harus dengan kata benda, harus ada kata benda setelahnya di bagian kalimat itu ya. Kemudian beberapa jenisnya itu nanti menentukan apakah bendanya harus tunggal, apakah harus jamak, atau benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kita bahas dulu satu-satu untuk determiner, teman-teman. Yang pertama kita punya artikel. Nah, artikel itu adalah kata sifat yang menunjukkan apakah bendanya itu jelas atau tidak. Orang yang kita ajak omong tahu tidak bendanya itu yang mana. Gitu ya, maksudnya jelas teman-teman. Nah, artikel sendiri itu ada tiga keluarga atau tiga anggota keluarga maksud saya, yaitu ada an, sama the. Nah, sama an itu sebenarnya sinonim teman-teman. Artinya seorang, sebuah, seekor, sehelai, dan seterusnya. Gitu ya, maka sama an itu nanti harus diikuti kata benda tunggal. Nah, terus bedanya sama an apa? Bedanya adalah kata setelahnya itu nanti awalannya bunyinya apa. Kalau itu harus setelahnya itu diikuti awalan bunyi konsonan. Contohnya adalah a book, sebuah buku. Nah, buku kan book, teman-teman. Konsonan itu selain a, i, u, e, o, teman-teman. Ya, selain huruf vokal itu disebutnya huruf konsonan. Nah, sedangkan en itu nanti kata setelahnya itu nanti berawalan dengan bunyi vokal atau a, i, u, e, o. Gitu ya. Contohnya adalah eh, misalnya seorang insinyur. Itu bahasa Inggrisnya an engineer. Seperti itu. Nah, bedanya dengan the, kalau the itu nanti bendanya jelas, teman-teman. Orang yang kita ajak omong pasti tahu benda yang dimaksud, benda yang mana. Gitu ya. Contohnya, I need the table. Saya perlu meja itu. Nah, orang yang kita ajak ngomong pasti tahu meja yang mana yang kita maksud. Gitu ya. Beda ketika kita bilang I need a table. Saya perlu sebuah meja. Nah, meja yang mana? Tidak penting karena saya hanya butuh satu. Dan di dunia ini ada banyak meja, saya hanya butuh satu aja bebas gitu ya, teman-teman. Tapi kalau kita pakai the, berarti cuma meja itu yang kita maksud. Seperti itu ya. Dan the ini boleh diikuti semua jenis kata benda. Ya, teman-teman boleh diikuti tunggal, boleh diikuti jama ataupun benda yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. The itu hanya tidak boleh jatuh di sebelumnya nama, teman-teman. Misalkan nama saya Priski, kita nggak bisa bilang the Priski. Gitu ya, itu nggak bisa. Nama satu orang itu nggak bisa. Tapi kalau nama keluarga atau marga itu bisa. Misalnya The Simpsons, itu ada S-nya. Keluarga para Simpson. Jadi marganya itu Simpson, teman-teman. Gitu ya. Misalkan teman-teman ada yang dari marga Nasution misalkan. Nah, kalau mau bilang keluarga marga Nasution itu kita bilangnya The Nasutions. Seperti itu. Ya, tapi kalau nama satuan orang misalnya kita punya teman namanya Bagus. Kita nggak bisa bilang The Bagus, itu nggak bisa, teman-teman.
gitu ya. Nah, itu adalah artikel. Jadi menunjukkan apakah benda itu tidak jelas atau bendanya yang mana, gitu ya, atau bendanya itu jelas seperti itu. Nah, selain artikel, kita masih punya lagi determiner yaitu demonstrative adjective. Nah, demonstrative adjective tadi, ini menunjukkan apakah bendanya itu jauh atau dekat. Jadi caranya kita bilang itu atau ini. Kalau kita bilang orang itu, berarti orangnya jauh dari kita, teman-teman. Nah, tapi kalau kita bilang orang ini, nah berarti orangnya dekat sama kita, gitu ya. Nah, untuk bilang itu ada dua cara. Kita bisa pakai that, bisa pakai those. Bedanya kalau that itu bendanya tunggal, misalnya that book, that person, atau bendanya tidak bisa dihitung juga bisa, teman-teman. Misalnya that water, that money, that information, misalnya gitu ya. Nah, sedangkan those itu hanya bisa diikuti benda jamak. Contohnya those people, those books, those houses, dan lain-lain. Nah, caranya bilang ini juga ada dua cara ya. Ada this, ada this. Nah, ini tulisannya kebalik teman-teman sama bacanya. Yang tulisannya pakai I itu bacanya E ya, this. Sedangkan yang tulisannya E itu bacanya I, these. Seperti itu. Nah, bedanya kalau this yang tulisannya pakai I, itu nanti benda setelahnya harus tunggal, atau yang benda tidak bisa dihitung juga boleh. Contohnya, this pen, bolpen ini, this table, meja ini. Atau misalnya benda yang tidak bisa dihitung, misalnya this information, informasi ini, contohnya lagi this trouble, masalah ini, seperti itu ya. Nah, sedangkan this yang tulisannya pakai E ini, bendanya nanti harus jamak. Oke. Contohnya these people, orang-orang ini, kemudian misalnya these students, para mahasiswa-mahasiswa ini, misalnya gitu ya. These houses, rumah-rumah ini, dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu bedanya that, those dengan this, these. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, teman-teman, kita punya possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan suatu benda atau bendanya itu punya siapa, gitu ya. Nah, untuk possessive adjective ini jenisnya lumayan banyak, tapi yang sering keluar di TOEFL kurang lebih ini ya, teman-teman. Jadi his itu ketika yang punya itu laki-laki. Misalnya kita mau bilang istrinya Wawan. Nah, Wawan berarti cowok, nggak mungkin cewek punya istri kan nggak mungkin teman-teman. Jadi istrinya Wawan, nah berarti si Wawan ini cowok. Untuk bilang istrinya Wawan ya kita bilangnya his wife. Atau Wawannya kita tambahi tanda petik sama S teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan ada tanda petik terus tambahan S itu adalah kepemilikan di soal structure TOEFL. Gitu ya. Di soal structure TOEFL itu nggak boleh ada yang disingkat ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan pernah menemukan eh, ini kontraksi ini atau warnanya belum saya ganti maaf teman-teman. Nah, teman-teman tidak akan pernah menemukan ini ya. Nah, karena it yang ada tanda petik S-nya itu adalah singkatan dari it is. Sedangkan di written English atau structure lah gitu ya, di structure-nya itu nggak boleh ada yang disingkat. Gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan pernah menemukan ini di soal structure TOEFL. Nah, tapi kalau ini teman-teman ada kemungkinan menemukannya nggak pakai tanda petik ya. Jadi itu kepemilikan teman-teman. Gitu ya. Jadi it's itu bedanya it's yang ada tanda petiknya sama it's yang tidak ada tanda petiknya. Oke, lanjut lagi ke his tadi ya. Jadi his wife, her husband. Jadi suaminya, nyanya berarti kan cewek teman-teman. Ya kita bilangnya her husband. Kemudian kalau it's itu untuk benda yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Misalnya eh, tutupnya apa namanya? Tutupnya bolpen saya hilang. Jadi my pens tip atau my pens cap gitu ya is lost atau is missing. Nah, jadi it's itu maksudnya kembalinya ke bolpen. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau bolpennya banyak ya pakainya there. Jadi there itu ketika bendanya banyak, entah itu benda manusia ataupun selain manusia, kalau bendanya banyak dan bisa dihitung itu gantinya nanti there. Misalnya bolpen kita hilang. There itu mereka, maaf. Bolpennya mereka hilang. Jadinya their pens are missing atau are lost seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, berikutnya ada others yang ada tanda petik S-nya, itu juga kepemilikan. Tapi karena sudah ada S sebelumnya tanda petik, maka jangan ditambahkan S lagi di setelahnya tanda petik. Jadi ditambahkan tanda petik aja, gitu ya. Jadi itu juga kepemilikan kalau nemu kata ini, teman-teman.
ataupun kata benda yang ditambahi tanda petik S yang tadi saya sampaikan. Oke, nah ini kepemilikan. Dan untuk kepemilikan ini, benda yang dijelaskan bebas, teman-teman. Boleh benda yang bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, dia bisa tunggal, bisa jamak gitu ya. Ataupun benda yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ke determiner yang berikutnya, saya mau menjelaskan untuk 3 determiner yang sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman. Yaitu artikel, kemudian demonstratif, dan juga posesif. Mereka hanya bisa salah satu saja. Kita hanya bisa pilih salah satu untuk digunakan menjelaskan satu kata benda. Entah satu kata benda yang dijelaskan itu di subjek ataupun di objek. Jadi kalau ada benda yang dijelaskan pada determiner, kalau sudah ada artikel ya jangan dimasukkan demonstratif atau posesif. Misalnya kita nggak bisa bilang the my pen, itu nggak bisa teman-teman. My the pen nggak bisa juga. My pen nggak bisa atau my a pen nggak bisa. Jadi salah satu aja. Kalau sudah ada keluarganya artikel ya, jangan dimasukkan my keluarganya posesif. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman sudah memilih salah satu dari 3 determiner yang pertama tadi, teman-teman boleh lanjut atau boleh tambahkan determiner yang berikutnya. Nah, determiner yang berikutnya ini adalah angka, teman-teman, yaitu ordinal number. Nah, ordinal number itu adalah angka yang menunjukkan urutan bendanya. Jadi bendanya itu urutan keberapa, gitu ya. Nah, contohnya ordinal number itu misalnya ada kata first, yaitu yang pertama, ada second, yang kedua, ada third, yang ketiga, atau earliest, yang pertama kali atau yang paling awal. Next, yang berikutnya. Last, yang terakhir. Dan masih banyak lagi. Intinya kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan yang menjelaskan urutan bendanya, nah itu masuk ke dalam kategori ordinal number ini. Gitu ya. Nah, selain ordinal number, ada lagi numeral yang masuk ke dalam kata sifat determiner ya, yaitu cardinal number, teman-teman. Nah, kalau ordinal tadi urutan, kalau cardinal number ini jumlah bendanya. Jadi yang menunjukkan jumlah bendanya. Bendanya itu ada berapa, gitu ya. Nah, ada yang jelas, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya itu ya, teman-teman. Ada juga yang tidak jelas, misalnya no, artinya tidak, tidak ada, tak satu pun gitu. Both, keduanya, ada all, semuanya, most, sebagian besar, gitu ya. Ada juga sedikit, misalnya few, sedikit itu ya betul, few atau little, atau beberapa, a few atau a little, seperti itu. Dan beberapa jenis kardinal ini nanti menentukan benda, bukan beberapa sih teman-teman, intinya eh, hampir semua lah, hampir semua cardinal number ini menunjukkan bendanya itu harus tunggal atau harus jamak. Misalnya kalau one, one kan artinya satu. Nah, maka benda setelahnya wajib tunggal. Kita nggak bisa bilang I need one tables. Itu nggak bisa. Kita bilangnya I need one table. Saya perlu satu meja. Gitu ya. Sama kayak kita misalkan bilang saya perlu 2 meja. Itu kita nggak bisa bilang I need two table. Tapi I need two tables. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada no. Nah, ini perlu diingat karena no ini sering kali keluar, teman-teman ya. Jadi no itu kalau di soal structure TOEFL bukan yang artinya tidak, tapi artinya adalah ngetak satu pun. Itu menunjukkan jumlah bendanya dan dia termasuk ke dalam kata sifat yang determiner, gitu ya. Kemudian berikutnya ada both, keduanya. Nah, kalau both itu diikuti benda langsung gitu ya, maka bendanya harus jamak. Karena artinya keduanya, artinya bendanya ada dua, teman-teman. Kemudian ada all. Nah, all sama most ini unik, teman-teman. All itu artinya semua, most itu artinya hampir sebagian besar ya, atau hampir semua, itu teman-teman. Itu kata bendanya boleh tunggal, boleh juga, maksud saya nggak boleh tunggal, maksud saya harus, kalau bendanya bisa dihitung gitu ya. Maaf teman-teman, saya ralat. Jadi all sama most ini, kalau diikuti benda yang bisa dihitung, maka bendanya harus jamak atau plural. Nah, tapi bendanya kalau misalnya nggak bisa dihitung, maka ya bendanya jangan dipluralkan. Jadi all sama most ini bisa diikuti jamak dan juga uncountable noun, teman-teman. Atau benda yang nggak bisa dihitung. Contohnya kalau jamak ya misalnya people, misalnya juga tables, misalnya houses, gitu ya. Sedangkan yang tidak bisa dihitung, yang nggak bisa dijamakkan, contohnya information, contohnya time, contohnya money, dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada a number of, artinya sejumlah.
Nah, a number of ini setelahnya wajib benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan. Ya, teman-teman harus plural setelahnya. Karena artinya sejumlah. Tapi teman-teman jangan, oh ya, ini dulu ya. Saya ambil keceplosan sesuatu yang nggak boleh saya sampaikan, teman-teman. Jadi, yang pasti teman-teman ingat kalau a number of ini satu kata, ya. Dan dia harus diikuti benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan. Nah, kalau an amount of ini juga artinya sejumlah sebenarnya, teman-teman. Cuman bedanya benda setelahnya khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Memang kalau bab phrasing ini nanti masalahnya di vocab-vocab kecil-kecil seperti ini. Dan ini seringkali keluar di structure yang bagian kedua, di mana teman-teman diminta mencari kesalahan. Nah, tapi nanti kita pelajari di hari ke-9, teman-teman. Tentang error analysis, gitu ya. Nah, berikutnya few sama a few, artinya kalau few itu artinya sedikit ya, teman-teman. Kalau a few artinya beberapa. Benda setelahnya wajib jamak. Oke. Nah, little artinya sedikit, a little artinya beberapa, cuman benda setelahnya untuk yang tidak bisa dihitung atau uncountable. Seperti itu. Oke, dan masih banyak lagi sebenarnya cardinal number itu. Gitu ya. Intinya kalau teman-teman menemukan ada penanda jumlah dari bendanya, berarti itu masuk ke yang cardinal number. Contohnya yang kita pelajari di hari ke-5 kemarin, teman-teman. Kita menyinggung sedikit perbedaan tentang many sama much. Artinya sama-sama banyak ya, tapi many untuk benda yang bisa dihitung dan harus jamak setelahnya, sedangkan much artinya banyak untuk benda yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya, selain cardinal number, yang terakhir ya, untuk keluarga determiner, kita punya miscellaneous. Caranya kita bilang yang lain dalam bahasa Inggris, atau yang lainnya gitu ya. Nah, untuk bilang yang lain, kita bisa pakai other, bisa pakai another, ataupun the other. Nah, ini ada penggunaan khususnya, teman-teman. Other, itu nanti benda setelahnya wajib jamak, kalau dia bisa dihitung ya. Jadi dia harus jamak kalau bendanya bisa dihitung. Tapi kalau bendanya tidak bisa dihitung, ya jangan dijamakkan. Karena benda yang tidak bisa dihitung itu nggak bisa kita jamakkan. Gitu ya, teman-teman. Uncountable. Nah, kalau another, karena di dalamnya ada kata an, maka benda setelahnya wajib tunggal. Ya, atau singular noun. Jadi bendanya itu yang wajib bisa dihitung saja dan harus tunggal, teman-teman. Nah, sedangkan the other karena dia pakai the, seperti yang kita pelajari di artikel tadi ya, the itu boleh diikuti semua jenis kata benda. Boleh tunggal, boleh jamak, sorry, boleh juga yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Seperti ini. Oke. Nah, contohnya misalnya kita bilang we have to help other people. Kita harus membantu orang-orang lain. Gitu ya. Kalau pakai another, berarti benda setelahnya harus tunggal. Misalnya, my pen is broken, gitu ya. Bolpen saya rusak. Saya butuh satu bolpen yang lain. I need another pen. Seperti itu. Kemudian kalau the other, itu berarti bendanya sudah jelas gitu ya. Sisanya. Misalkan gini, kita kan cuma punya dua tangan, teman-teman. We only have two arms. Kita cuma punya dua lengan. One is right arm, jadi yang satu adalah lengan kanan. Nah, yang satunya lagi sisanya gitu ya. Berarti kita pakainya the other arm gitu ya, is left arm. Seperti itu. Oke. Nah, itu bedanya other, another sama the other. Nah, tapi ada pengecualian, ada tambahan lagi, teman-teman. Bukan pengecualian, tapi informasi tambahan. Nah, teman-teman masih ingat an sama the tadi kan itu keluarganya artikel ya, yang mana kita hanya bisa pilih salah satu saja. Nah, kalau teman-teman masukkan determiner yang lain untuk menandakan, misalnya kita kemasukan any, teman-teman. Any kan menunjukkan bendanya itu yang mana tidak jelas. Maka nggak boleh lagi pakai an, nggak boleh pakai the. Jadi harus balik ke kata dasarnya yaitu other. Jadi any other, walaupun benda setelahnya tunggal. Ya kan? Padahal other tadi kalau dia nggak ada any sebelumnya itu nggak boleh diikuti tunggal. Ya, teman-teman. Tapi kalau sudah ada any sebelumnya yang lain, sebelumnya kata yang lainnya, itu harus balik ke other. Nggak boleh kita bilang any another ataupun any the other. Misalnya lagi some other friends. Kita nggak bisa bilang some another friend atau some the other friend, nggak bisa. Ya, kembali lagi ke aturan tiga ini tadi. Jadi pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Seperti itu.
Nah, itu tadi adalah jenis-jenis determiner, yaitu kata sifat yang harus diikuti kata benda setelahnya, dan juga determiner itu beberapa jenisnya menentukan benda yang dijelaskan. Apakah bendanya harus tunggal, apakah harus jamak, dan ataukah yang benda tidak bisa dihitung. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke adjektif yang berikutnya, yaitu deskriptif, adakah teman-teman yang ingin ditanyakan mengenai apa namanya determiner ini, teman-teman? Sepertinya aman ya, nggak ada pertanyaan. Nah, baik, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke adjektif yang jenis kedua, teman-teman, yaitu deskriptif atau epitet. Kalau determiner tadi itu harus diikuti kata benda setelahnya. Kalau deskriptif ini bisa berdiri sendiri di setelah predikat, teman-teman. Terutama to be. Contohnya, saya baik-baik saja. Itu kan bahasa Inggrisnya I am fine. Nah, fine itu kata sifat. Ya, tanpa ada kata benda setelahnya nggak apa-apa. Karena fine itu termasuk ke dalam yang deskriptif. Gitu ya, teman-teman. Contohnya lagi, Rita itu cantik. Rita is beautiful. Nah, beautiful atau cantik itu dia adalah termasuk ke dalam kata sifat yang deskriptif atau epitet. Gitu ya. Dan karena eh, adjektif yang deskriptif atau epitet ini hanya apa ya teman-teman, hanya memberikan tambahan arti saja. Jadi dia tidak menentukan apakah bendanya harus tunggal ataukah harus jamak. Jadi bendanya tunggal boleh, jamak boleh, benda yang tidak bisa dihitung juga boleh. Karena dia hanya nambahin arti saja, teman-teman, ke kata bendanya. Gitu ya. Atau kalau teman-teman menemukan ada kata sifat yang deskriptif atau epitet, hapus aja. Karena dia cuma nambahin arti doang. Gitu ya. Nah, tapi kadang di soal structure TOEFL, kadang deskriptif ini muncul lebih dari satu. Yang mana itu nanti teman-teman harus urutkan. Ada urutannya, teman-teman. Terutama kalau teman-teman ngambil tes yang prediksi ini lumayan sering keluar gitu ya. Jadi pengurutan adjektif terutama yang dari keluarganya deskriptif atau epitet. Seperti itu. Nah, jadi ada 8 keluarganya deskriptif atau epitet. Yang pertama, ini ada kualitas atau karakter bendanya secara umum atau secara garis besar gitu ya. Misalnya kita punya arid. Arid itu gersang ya, teman-teman. Kemudian excessive artinya berlebihan. Essential artinya penting. Accurate itu akurat. Brittle artinya lapuk atau rapuh gitu ya. Distinct artinya distinct itu berbeda. Maaf teman-teman, sama kayak different gitu ya. Misalnya lagi ada good, baik, bad, buruk, strong, kuat, weak, lemah. Nah, itu masuknya ke dalam sini, quality atau karakter bendanya secara garis besar atau secara umum gitu ya. Nah, kemudian setelah quality atau karakter, yang kedua dari deskriptif, kalau mau dimasukkan deskriptif lagi bisa, yaitu dari keluarganya size atau ukuran bendanya. Jadi bendanya itu seberapa besar, teman-teman. Misalnya contohnya ada kata tiny, artinya sangat kecil. Massive, artinya sangat besar. Large, artinya besar ya. Microscopic, ya mikroskopis, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Wide, artinya luas atau lebar. Tall, artinya tinggi, dan masih banyak lagi. Misalnya short, pendek gitu ya. Itu masuknya ke size, dan lain-lain. Berikutnya ada age or temperature. Atau teman-teman balik juga nggak apa-apa, temperature or age. Nah, ini alasan kenapa saya masukkan ke dalam satu nomor atau satu urutan gitu ya. Karena kalau teman-teman mau memasukkan umur ataupun suhu bendanya boleh dibolak-balik. Boleh suhunya dulu, boleh umurnya dulu. Oke. Nah, untuk contoh umur kita punya old, tua, modern, modern, ancient sama archaic artinya sama ya, yaitu kuno atau sangat tua gitu teman-teman. New artinya baru, sama kayak young gitu ya, muda gitu teman-teman. Klasik artinya klasik dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan untuk contoh temperatur atau suhu ya, misalnya kita punya warm, hangat, cold, dingin, cool, sejuk, hot, panas. Dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, berikutnya ada participle. Nah, sebenarnya participle ini sudah kita singgung sedikit ya, entah di sesi sore atau sesi malam saya lupa. Tapi di pertemuan-pertemuan kapan hari kita sudah singgung sedikit. Nah, jadi participle itu apa? Participle itu adalah adjektif atau kata sifat yang kita buat dari kata kerja. Jadi kata kerja itu bisa jadi kata sifat, teman-teman. Nanti artinya ada yangnya. Nah, kalau artinya yang atau aktif, kita pakainya verb ing gitu ya. Contohnya existing, yang ada. Fascinating,
yang menarik, alternating, yang berubah-ubah. Nah, sedangkan untuk yang di atau yang ter gitu ya, itu verb 3. Contohnya required, yang dibutuhkan. Intended, yang disengaja atau yang diniatkan. Used, yang dipak atau yang terpakai gitu ya, atau bekas. Jadi kalau kita mau bilang bekas, itu jangan pakai second ya, teman-teman. Kita bilangnya used. Misalkan saya ingin membeli mobil bekas. Kita bilangnya I want to buy a used car. Seperti itu. Oke. Jadi bukan a second car. Kalau kita bilang a second car berarti kita sudah punya mobil, mau beli mobil yang kedua, entah itu baru atau bekas, bebas. Gitu ya. Jadi mobil yang kedua selain mobil yang sudah kita punya. Misalkan seperti itu. Nah, itu bedanya used sama second. Kecuali second hand juga boleh, teman-teman. Ya, second hand itu artinya tangan kedua atau bekas seperti itu. Nah, berikutnya setelah participle kita punya shape. Contoh dari shape itu bentuk ya, teman-teman. Jadi bentuk bendanya itu bagaimana? Contoh dari bentuk bendanya misalnya ada circle, ada juga circle itu bulat ya, flat itu datar, round itu bundar. Nah, bundar itu maksudnya 3 dimensi, bola, bentuk bola, teman-teman. Kalau circle itu kan bulat yang di tanah gitu atau di tempat datar, misalkan circle crop. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar circle circle crop yang dulu pernah viral itu ya, yang di sawah terus dibentuk kayak pola alien itu. Nah, kenapa disebut circle bukan round? Karena dia bentuknya 2 dimensi, datar gitu. Kalau dia bulat kayak bumi misalnya ya, misalkan kalau yang teman-teman percaya bulat misalkan, nah itu kita bilangnya round. Atau sphere juga boleh. Sama teman-teman, spherical gitu ya. Kemudian ada concave artinya cekung, kalau convex cembung ya teman-teman. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Misalnya square, square pants itu celana kotak ya. Jadi square itu kotak. Nah, setelah bentuk kita punya color atau warna bendanya. Misalnya ada purple atau ungu, vibrant, berwarna-warni. Ini sama kayak colorful, teman-teman, sinonimnya gitu ya. Atau colorless, tak berwarna. Reddish, kemerah-merahan. Yellowish, kekuning-kuningan. Bluish, kebiru-biruan. Purplish, keungu-unguan. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau ada warna, ketambahan IS dia menjadi ke-an. Nah, berikutnya ada origin atau location. Jadi bendanya itu asalnya dari mana atau dibuatnya di mana. Kalau nggak gitu, kalau nggak bisa dipindah-pindah ya, benda itu terletak di mana. Intinya asal benda itu atau aslinya benda itu dari negara mana atau tempat apa gitu ya, teman-teman. Misalnya Spanish, artinya dari Spanyol. American, dari Amerika. French, dari Prancis. British, dari Inggris. European, dari Eropa. Misalkan kalau dari Indonesia ya Indonesian, dari Cina ya Chinese, dari Palestine misalnya Palestinian, dan seterusnya. Berikutnya kita punya material atau bahan bendanya. Ini terakhir ya teman-teman. Jadi yang terakhir untuk penjelas benda itu yang paling spesifik atau paling sempit, paling jarang dipakai itu adalah benda itu dibuat dari apa atau material. Misalnya wooden dari kayu, cotton dari kapas, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi teman-teman. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari deskriptif atau epitet dan juga urutannya. Sekali lagi jangan dihafal ya, teman-teman. Nanti teman-teman tulis setelah kelas. Karena sambil teman-teman menulis, otak itu akan merekam. Seperti itu. Dan yang terakhir ada noun adjunct. Jadi jenis kata sifat yang terakhir itu ada noun adjunct, teman-teman. Nah, noun adjunct itu apa? Noun adjunct itu adalah kata sifat, tapi kata sifat, tapi wujudnya itu kata benda, teman-teman. Atau ada kata benda, tapi difungsikan di dalam kalimatnya itu sebagai kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda. Jadi ada kata benda, tapi menjelaskan kata benda yang lain. Nah, kata benda yang menjelaskan kata benda yang lain tadi, itu disebutnya dengan noun adjunct. Nah, noun adjunct itu ada 2 jenis ya. Ada yang dibuat dari kata benda inti. Contohnya adalah pencil dari frase pencil case, kotak pensil. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Mungkin teman-teman pernah ke toko pensil atau toko alat tulis membeli kotak pensil. Kalau teman-teman membeli kotak pensil, yang diberikan atau yang diambilkan sama penjaga tokonya itu kotaknya atau pensilnya, teman-teman.
Kotaknya ya, betul Miss Farah. Jadi kalau kita bilang, Pak beli kotak pensil atau tempat pensil. Nah, pasti diambilkan sama penjualnya itu wadahnya atau tempat menyimpan pensilnya itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kata pensil di dalam kotak pensil itu hanya sebagai penjelas saja. Nah, itulah yang disebut dengan noun adjunct. Yang mana pensil harusnya kan dia kata benda ya, tapi difungsikan sebagai kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda. Seperti itu, teman-teman. Nah, contoh lain kita punya shoe store, toko sepatu. Oke. Kemudian contoh yang paling jelas adalah baby powder atau bedak bayi. Kalau teman-teman ke toko beli bedak bayi, nggak mungkin sama penjualnya dikeluarin bayi. Pasti dikeluarin bedak. Gitu ya. Jadi bedak itu untuk bayi seperti itu. Nah, selain kata benda murni yang bisa menjadi noun adjunct, gerund atau verb ing itu juga bisa menjadi noun adjunct, teman-teman. Contohnya adalah drawing pen, pena lukis, atau pena untuk menggambar itu ya. Running shoes, sepatu lari, sepatu untuk berlari. Sewing machine, mesin jahit, mesin untuk menjahit. Misalkan lagi mungkin dari teman-teman yang Muslim, yang Muslim ya atau Muslimahnya yang Islam, eh, sajadah itu ya, karpet untuk sholat itu bahasa Inggrisnya praying mat. Kalau saya nggak salah teman-teman. Jadi praying mat. Jadi karpet untuk sholat seperti atau untuk ibadah seperti itu. Gitu ya. Nah itu adalah noun adjunct dan ini sudah saya urutkan juga. Jadi determiner dulu, kemudian deskriptif, kemudian noun adjunct, baru setelahnya nanti kata benda yang dijelaskan. Nah, secara materi kita sudah selesai. Mungkin ada yang teman-teman pengen tanyakan dulu sebelum kita ke penerapannya ke soal. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, teman-teman. Sepertinya aman ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke contoh soalnya. Nah, caranya sama, teman-teman cari dulu kelengkapan kalimat, yaitu subjek sama predikat. Nah, cari predikatnya dulu. Kalau ditarik ke belakang ya, di situ ada kata aroused, itu verb 2. Subjeknya adalah social crusade. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Secara sentencing atau cara membuat kalimat berarti nggak ada masalah ya. Nah, kalau kita lihat titik-titik itu berada di dalam subjek, di sebelumnya kata benda di subjek. Nah, berarti itu tempatnya kata sifat. Nah, jadi tugas teman-teman di sini mencarikan A, B, C, D yang kata sifat. Nah, di pilihan A, B, C, D itu kata sifat cuma satu, teman-teman. Ada yang masih ingat? A, B, C, D yang mana yang kata sifat? Nah, jawabannya yang alfa ya, yaitu no. No itu adalah keluarganya numeral, yang kardinal, teman-teman. Ya, sebentar, saya bukakan dulu. Nah, di sini. Jadi, no itu adalah keluarganya cardinal number, yang mana dia artinya zero atau tak satu pun. Oke, dia keluarganya determiner. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa. Gitu ya. Sebentar. Oke, jadi ini jawabannya yang alfa. Kalau yang bravo sama yang delta kenapa salah, Sir? Karena kelas katanya adalah kata ganti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman cek di kamus, sebentar. Kamus, nah ini ya, teman-teman. Nah, kita cari misalnya nothing. Nothing itu kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Yang mana kalau kita masukkan kata ganti di sebelumnya kata benda, maka subjeknya nanti double. Ada pemborosan subjek. Nah, sama kayak non, teman-teman. Non itu juga adalah kata ganti. Ya. Nah, kalau kita masukkan kata ganti atau pronoun ke dalam soalnya ini tadi, nanti jadi ada subjek lagi. Gitu ya. Jadi salah satu aja kalau sudah ada kata benda jangan dimasukkan kata ganti atau kebalikannya kalau sudah ada kata ganti jangan dimasukkan kata benda. Makanya di sini kita butuhnya kata sifat supaya kalau dimasukkan pronoun maksudnya gini, supaya tidak pemborosan subjek karena kalau dimasukkan kata ganti atau pronoun nanti subjeknya boros atau double ya. Nah, kalau yang Charlie itu kata keterangan, teman-teman. Nah, sebenarnya kata keterangan itu boleh menjelaskan subjek,
Tapi kalau bendanya bisa dihitung dan tunggal, harus dikasih determiner. Jadi nggak boleh langsung not social quotient, nggak boleh teman-teman. Karena bendanya ini tunggal dan bisa, dia bisa dihitung dan dia jumlahnya tunggal. Jadi harus ada any misalnya, atau a misalnya, gitu ya. Itu baru bisa ditambahkan not. Artinya kalau kita masukkan not, kita masih kehilangan determiner di sini. Oke, nah jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha. Nah, nanti kalau diartikan, tak satupun perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih dari ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Seperti itu. Contoh kedua, caranya sama, teman-teman cari predikat dulu, di situ ada can achieve ya, teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat predikat dan subjek itu tidak boleh dipisah satu koma. Jadi greyhound, walaupun dia kata benda, ini bukan subjek, teman-teman. Ya, ini namanya apositif. Apositif itu biasanya di tengah-tengah kalimat dan diapit dua koma. Dan biasanya memisahkan subjek dan predikat. Nah, artinya kita masih kehilangan satu koma lagi. Nah, di pilihan A, B, C, D, koma cuman satu. Ya, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Dan informasi yang diapit dua koma, selama di dalamnya tidak ada predikat ataupun conjunction, teman-teman hapus tidak apa-apa. Karena apositif itu artinya adalah informasi tambahan yang sebenarnya tidak nyambung dengan pesan inti yang ingin disampaikan. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman hilangkan nggak apa-apa. Tapi karena dia jadi pertanyaan, ini jadi petunjuk teman-teman menjawab. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk soal ini jawabannya delta, teman-teman. Nomor berikutnya, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya the Wilmington Oilfield, ya teman-teman. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, saya hampir lupa menjelaskan ini, teman-teman. Nah, untungnya di contoh sudah saya berikan. Nah, jadi gini, teman-teman. Kalau ada penanda jumlah, contohnya kata one, two, three, atau some, atau all, atau most, kemudian tidak diikuti kata benda, tapi ada of-nya, maka kata one itu bukan lagi kata sifat, tapi dia kata ganti. Dan kalau ada penanda jumlah ditambahkan of, tidak boleh langsung ketemu kata bendanya. Harus ada the atau teman-temannya the, yaitu determiner nomor 1, 2, 3 tadi, teman-teman. Kalau nggak artikel, demonstratif ya, possessive, adjective. Nah, di pilihan ganda itu yang ada kata the-nya cuma satu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Diingat-ingat kalau penanda jumlah ditambahkan dengan of, tidak boleh langsung ketemu kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the. Gitu ya, teman-teman. Nah, ada pilihan ganda yang ada the-nya cuman yang bravo. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, ke contoh terakhir maksud saya. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada results. Subjeknya adalah a federal type. Nah, kalimat sudah lengkap ya, subjek predikat. Titik-titik terletak di setelahnya preposisi. Teman-teman masih ingat? Preposisi itu setelahnya wajib ada kata benda atau kata ganti. Intinya objeknya gitu ya. Yang nantinya akan dirubah menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, itu fungsi preposisi, teman-teman. Merubah kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Nah, di pilihan ganda itu ternyata panjang-panjang, teman-teman. Dan teman-teman masih ingat, yang bisa memanjangkan kata benda hanyalah kata sifat. Dan urutannya sudah kita pelajari tadi ya. Jadi cari yang urutannya kata sifat, baru kata benda. Nah, kira-kira kalau teman-teman disuruh memilih A, B, C, D yang mana yang urutannya adjektif dulu baru kata benda. Dan adjektifnya mengikuti urutan ini, teman-teman. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alpha. That's right, teman-teman. Di situ ada itu miliknya determiner yang artikel. Kemudian ada vertikal. Vertikal itu adalah deskriptif yang bentuk atau shape. Gitu ya. Kemudian power itu artinya tenaga atau di sini maksudnya kekuasaan, teman-teman. Dia adalah kata benda yang fungsinya menjelaskan kata benda lain, ya, berarti namanya noun adjunct.
Nah, baru kata benda yang dijelaskan atau kata benda intinya itu adalah distribution. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Kenapa Bravo salah? Bravo ada predikat lagi, sedangkan di soal tidak ada conjunction sama sekali. Bravo nggak bisa, teman-teman. Charlie itu nggak ada kata benda sama sekali, sedangkan preposisi itu wajib ada kata benda yang nantinya atau kata ganti ya intinya, yang nantinya akan dirubah menjadi kata keterangan. Nah, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta sama kayak yang Bravo ada predikat lagi, padahal tidak ada conjunction, gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan tipe pemerintahan yang federal atau jenis pemerintahan federal itu berdampak pada sebuah distribusi atau sebuah penyaluran kekuasaan yang vertikal. Seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman ke latihan soal. Teman-teman boleh buka kamus karena memang masalah di adjektif ini adalah tentang vocab ya, teman-teman. Maka teman-teman nanti ketika belajar adjektif pasti akan sering-sering membuka kamus. Gitu ya. Nah, silakan dicoba dulu. Di sini ada satu soal, teman-teman. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Mari kita cek bersama. Tapi kayaknya yang lain ragu-ragu ya, teman-teman. Sebenarnya teman-teman jawab aja sebisa teman-teman, salah nggak apa-apa. Karena nanti kita bahas bareng gitu ya. Kalau kita lihat, dicari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb satu, yaitu kata form. Berarti sudah ada predikat ya. Subjeknya adalah hurricanes. Artinya angin, eh, hurricane itu angin tornado. Sorry, beda teman-teman. Hurricane itu angin, angin ini ya, angin puyuh itu, ya angin puyuh, teman-teman. Angin puyuh, hurricane. Nah, kalau kita cek yang alpha, many of them. Nah, them itu kata ganti ya, teman-teman. Kata ganti jangan dikasih the. Nggak bisa. Nah, tapi many of them ini sudah lengkap. Dia fungsinya nanti jadi subjek. Artinya nanti kalau kita masukkan yang alpha, subjeknya double. Ada kata ganti, ada kata benda. Gitu ya. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, nah yang bravo teman-teman masih ingat, kalau penanda jumlah ditambahkan of setelahnya tidak bisa langsung ketemu kata benda. Harus ada the setelahnya dulu. Sedangkan ini tidak ada, teman-teman. Jadi yang bravo tidak bisa ya karena ada of-nya. Oke, harusnya many of the hurricanes itu baru bisa. Oke. Kalau yang Charlie, nah ini ada preposisi. Teman-teman hati-hati kalau menemukan preposisi, nanti kata bendanya ini jadi object of preposition atau objeknya preposisi yang nantinya dirubah menjadi keterangan. Nah, kalau kita masukkan yang Charlie, subjeknya nanti malah hilang, teman-teman. Kita nggak punya subjek kalimatnya, ya. Nah, berarti ini jawabannya adalah yang delta. Many itu adalah penanda jumlah atau kalau kita yang kita pelajari tadi, dia keluarganya determiner, termasuk ke dalam yang cardinal number. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, many hurricanes form over warm ocean waters. Kalau diartikan, banyak angin puyuh itu terbentuk di atas perairan laut yang hangat. Seperti itu. Karena kalau nggak salah di perairan yang dingin itu namanya bukan hurricane. Beda nama, teman-teman. Bedanya, sorry, namanya nanti jadinya cyclone kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Mohon maaf saya barusan terlempar ya teman-teman karena ada masalah koneksi karena di sini memang sedang hujan gitu ya teman-teman.
Baik, saya lihat ada jawaban Bravo. Mari kita cek bareng ya, teman-teman. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada need, subjeknya adalah plans, itu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek, berarti itu tempatnya kata sifat, teman-teman. Nah, tugas teman-teman di sini mencarikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Nah, betul, jawabannya adalah yang Bravo. Yang alpha kenapa salah? Yang alpha itu ada R. Predikatnya nanti double, teman-teman. Ya, jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie juga sama ada R, nanti predikatnya double. Kalau yang delta ada kata ganti sebagai subjek, nanti subjeknya double. Gitu ya. Jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, virtually all plants need sunlight to perform photosynthesis. Jadi hampir semua jenis tanaman itu memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alpha. Kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah the North Star, ya teman-teman. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, titik-titik terjatuh di setelah kata the, teman-teman. The itu termasuk ke dalam kata sifat yang selalu membutuhkan kata benda dulu, baru dia nabrak bagian kalimat berikutnya. Nah, itu kan ada keterangan tuh. Nah, maka sebelumnya harus ada kata benda yang dijelaskan oleh the ini, teman-teman. Nah, tapi di pilihan ganda itu panjang-panjang. Jadi tugas teman-teman di sini mencarikan kata benda yang sebelumnya dipanjangkan oleh kata sifat. Ya, jadi cari kata sifat, kemudian diikuti kata benda. Nah, jawabannya berarti yang tepat, ya betul, yang alpha ya. Di situ ada kata sifat reliable, artinya yang bisa dipercaya atau yang terpercaya gitu, teman-teman. Guide itu kata benda artinya panduan, gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan bintang utara atau Polaris ya, teman-teman, merupakan pemandu yang paling terpercaya dari para bintang-bintang navigasi atau bintang-bintang ya, bintang-bintang navigasi gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab bravo. Let's check it together. Kita cek bareng ya. Cari predikatnya dulu. Di situ ada is, teman-teman. Subjeknya adalah chief advantage. Oke. Tidak ada predikat lagi dan juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek. Berarti itu tempatnya kata sifat ya. Nah, berarti jawabannya yang bravo. Tuh. Yang alfa salah karena ada preposisi. Nanti subjeknya malah hilang. Jadi keterangan, teman-teman. Oke. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang delta malah ada conjunction, tapi tidak ada subjek predikat lagi, tidak bisa. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang bravo. The chief advantage of renewable energy sources is their sustainability. Jadi kalau diartikan keunggulan utama dari sumber-sumber energi yang bisa diperbarui adalah keberlangsungannya yang lama. Keberlangsungannya gitu ya kalau diartikan. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Sepertinya semua menjawab bravo ya. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah the Antarctic ice sheet. Sorry, kepencet teman-teman, mohon maaf. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, titik-titik terletak di setelahnya one of. Teman-teman masih ingat one of? Jadi ada penanda jumlah ditambahkan of harus ada the dulu baru nemu kata benda. Gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang Bravo. Otomatis jawabannya yang Bravo gitu ya. Nanti kalau diartikan lempeng es Antartika atau daratan es Antartika gitu ya, merupakan salah satu dari eh, apa ya, tumpukan-tumpukan es gitu ya, teman-teman, yang paling besar di permukaan bumi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara Charlie atau Delta. Kita cek bareng teman-teman. Di situ ada predikat plate, subjeknya adalah ceremonial rituals. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, titik-titik itu terletak di setelah preposisi in, di sebelum kata benda Ancient American Indian Cultures. Nah, berarti ini tempatnya kata sifat, teman-teman, yang menjelaskan Ancient American Indian Cultures. Kita cek yang alpha ada conjunction, alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo many of, nah harus ada the-nya, tapi di situ nggak ada the-nya ya. Diingat-ingat teman-teman, penanda jumlah kalau dikasih of itu setelahnya harus ada the atau teman-temannya the dulu, baru diikuti kata bendanya. Gitu ya. Jadi yang Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie many of them, nah ini sudah lengkap objek dari preposisi in. Nah nanti nggak boleh ditambahi kata benda lagi di setelahnya ini. Alias nanti objek dari preposisi of-nya double teman-teman. Ada them, ada Ancient American Indian Cultures. Gitu ya. Nah berarti jawabannya yang tepat adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, ceremonial rituals played a crucial role in many ancient American Indian cultures. Jadi kalau diartikan ritual-ritual upacara atau apa ya? Jadi kayak ritual-ritual upacara itu memainkan peran penting dalam berbagai budaya-budaya suku Indian Amerika purba atau kuno seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Nah, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada kata result. Subjeknya adalah two climatic phenomena. Fenomena itu jamak ya, teman-teman. Tunggalnya adalah phenomenon. Oke, jadi memang dia nggak pakai S atau YS, tapi dia berubah bentuk. Jadi phenomenon itu tunggal. Kalau jamak itu fenomena. Penandanya di situ ada two, teman-teman. Gitu ya. Jadi two itu dua, berarti lebih dari satu. Makanya kata kerjanya dia pakai verb satu, bukan verb SES. Gitu ya. Nah, kalimatnya sudah lengkap, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Titik-titik terletak di sebelum kata benda fenomena di subjek. Itu tempatnya kata sifat, teman-teman. Carikan ABCD yang kata sifat saja. Yang alfa nggak bisa ya, karena ada conjunction, sedangkan subjek predikatnya cuma satu, teman-teman. Oke, kalau yang Bravo ada preposisi of. Nanti kata bendanya malah berubah menjadi keterangan, dan kita malah justru kehilangan satu subjek. Nggak bisa kalimatnya nggak punya subjek nanti ya.
Kalau yang Charlie no, nah kemungkinan jawabannya Charlie. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Delta ada predikat lagi, nanti predikatnya double. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, no to climatic phenomena, even within the same category, result in identical patterns of weather. Jadi, tidak ada fenomena iklim, tidak ada dua fenomena iklim, bahkan dalam kategori yang sama, itu berdampak pada pola cuaca yang mirip. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Dan ada jawaban delta, sepertinya semua menjawab delta. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu, di situ ada kata declared. Subjeknya adalah the American colonies ini ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap. I'm sorry guys. Nah, berarti kita cek titik-titik terletak di sebelumnya objek, di sebelumnya kata benda di objek. Berarti itu tempatnya kata sifat, gitu ya, yang menjelaskan kata benda atau objek independence ini. Kalau yang alpha nggak bisa karena subjek predikat lagi nggak ada conjunction ya, nggak bisa teman-teman. Yang bravo juga sama, ada predikat lagi, nanti predikatnya double. Kalau yang Charlie ada preposisi diikuti kata ganti menjadi objek. Nah, objek itu jangan diletakkan di antara predikat sama objek. Maksudnya keterangan, maaf teman-teman. Jadi keterangan kan preposisi diikuti objeknya menjadi keterangan ya. Nah, keterangan itu letakkan di setelah objeknya. Kalau bisa seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta ini termasuk ke dalam possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca, on July 4th, 1776, the American colonies declared their independence from Britain. Jadi di tanggal 4 Juli 1776, para pemukim Amerika atau pemukim Amerika gitu ya, atau penduduk Amerika itu mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Inggris. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Kita cek bersama. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Di situ ada predikat emphasized. Subjeknya adalah the classical composer. Kemudian, nah hati-hati dengan but ini ya, teman-teman. But ini sebelumnya tidak ada komanya. Artinya dia tidak menghubungkan dua SP, tapi hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, di sini yang dihubungkan adalah objek dengan objek. Berarti di sini juga ada objek gitu ya. Nah, itu simplicity kan kata benda, teman-teman. Nah, berarti ini tempatnya kata sifat gitu ya, yang menjelaskan kata benda simplicity. Oke. Nah, di belakang itu ada conjunction, subjek, predikat. Ya, jadi di sini kita hanya diminta mencari kata sifat yang menjelaskan kata benda simplicity saja. Yang alpha nggak bisa karena subjek predikat lagi ya, teman-teman. Kita hanya butuh kata sifat. Nah, kemungkinan jawabannya bravo. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada conjunction, ya. Kalau conjunctionnya nanti di dalam kalimat itu ada dua, maka kita membutuhkan tiga subjek, tiga predikat. Sedangkan kalau kita masukkan yang Charlie, conjunctionnya dua, tapi subjek predikatnya nanti tinggal dua cuman. Artinya kita masih kehilangan satu subjek predikat. Nah, Charlie nggak bisa ya. Kalau yang Delta ada predikat lagi, ini urutannya kebalik, teman-teman. Kalau kita mau masukkan conjunction, ya harusnya conjunction dulu, baru subjek, baru predikat.
Ya, ini kebalik gitu ya. Karena setelah conjunction itu harus ada subjek predikat sebelum nabrak conjunction yang lain. Seperti itu. Jadi delta nggak bisa karena urutannya juga berantakan gitu ya, teman-teman. Nah, jawabannya yang Bravo nanti kalau dibaca, the classical composer emphasized not the complexity of the melody, but its simplicity and the emotions that it can fit. Jadi kalau diartikan, komposer klasik itu menekankan bukan atau apa ya, emphasize itu apa ya teman-teman, menunjukkan gitu ya, menunjukkan bukan seberapa sulit melodinya, tapi kesederhanaannya dan emosi-emosi yang dia atau yang melodinya itu sampaikan. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Terakhir ya, teman-teman, nomor 10, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Sepertinya teman-teman semua menjawab alfa. Kita cek bareng. Cari predikat dulu. Di situ ada was ya. Subjeknya Clean Air Act. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek, itu tempatnya kata sifat. Nah, berarti jawabannya yang alfa, teman-teman. Bravo nggak bisa karena ada conjunction ya. Conjunction itu hanya dibutuhkan di dalam kalimat ketika subjek predikatnya ada lebih dari satu. Sedangkan di soal, subjek predikatnya cuma satu. Jadi kita tidak butuh conjunction. Charlie juga sama, ada conjunction di situ. Gitu ya. Kalau yang delta never by itu juga conjunction ya, teman-teman. Nah, berarti nggak bisa. Oke. Atau whereby itu keterangan yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Bisa diartikan conjunction juga sebenarnya gitu ya. Nah, kita butuhnya hanya kata sifat saja. Jadi jawabannya yang alfa nanti kalau diartikan, the Clean Air Act merupakan sebuah kebijakan yang dibuat di tahun 1963 untuk mengatur atau mengendalikan gitu teman-teman, polusi udara dan melindungi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang phrasing yang pertama tentang kata sifat. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita tutup sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan, silakan. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Gimana? Sepertinya tidak ada pertanyaan. Atau nanti kita teman-teman latihan-latihan, kemudian menemukan kesulitan, boleh japri aja ya, teman-teman. Jangan sungkan-sungkan. Dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dan juga keaktifan teman-teman semua. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.